Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102, matkul jaringan komputer dari TIB 2020. Pengertian. Yang infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open, atau infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya atau sistem jaringan yang bisa berhubungan dengan sistem jaringan lainnya. Jenis-jenis. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan fisik. Infrastruktur fisik maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada jaringan komputer. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau page atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan tersebut. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang Anda pakai. Misal jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit internet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua yaitu semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Yang kedua switch bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Selanjutnya yaitu server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk pelayanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Yang ketiga, infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi internet dan standar wireless, jaringan telepon umum, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Jenis-jenis yang pertama yaitu topologi ring. Topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua, topologi mesh. Sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Yang ketiga, topologi bus. Topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang noda klien dan konektor. Selanjutnya yaitu topologi star. Topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Selanjutnya yaitu infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Bagaimana sih cara kerja dari DNS server? DNS melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan proses meminta berbagai informasi atau dikenal dengan DNS query. Setelah itu dilanjutkan pada tahapan yang lain, misalnya DNS recursion, tahapan root name server, tahapan TLD name server,
sampai tahapan autoritatif. Fungsi DNS yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS lebih mudah untuk berinternet dibandingkan mengingat deretan angka IP address tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Lebih konsisten dalam penggunaan, dan yang terakhir lebih mudah dikonfigurasi. Yang kedua yang tadi, directory service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan autorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Yang ketiga, protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP. Protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Yang keempat, jaringan seperti jika memakai jaringan Windows Server, pastinya sudah melengkapi dengan sistem update patch yang dideploy secara otomatis kepada semua host dalam jaringan seperti WSUS, yaitu Windows System Update Service. Sistem keamanan terhadap virus, kalau untuk kepentingan jaringan yang besar, sudah seharusnya membangun suatu sistem antivirus corporate edition di mana semua klien akan terhubung ke server ini untuk download signatur datanya secara otomatis. Selanjutnya, sistem keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap jaringan yang juga terkait dengan infrastruktur fisik Anda seperti firewall, pemakaian IPsec pada koneksi remote VPN, dan lainnya. Selanjutnya, segala macam polisi dan guidelines dari corporate tentang pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. Misal polisi tentang pemakaian email dan company yang tidak mengurangi untuk pemakaian pribadi seperti mailing list yang bisa memungkinkan banyak email spam dalam sistem Exchange. Sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.